Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai aktivitas kita pada kesempatan pagi hari ini, kita awali dengan doa terlebih dahulu. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kekuatan dan kesehatan, dimudahkan dilancarkan aktivitas kita. Mari berdoa dalam hati masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Kita langsung masuk ke materi kita hari ini. Membuat materi siap produksi atau siap tayang. Materi ini merupakan lanjutan daripada materi-materi sebelumnya, dan ini kita ambil dari SKKNI nomor 126 tahun 2023, bahwa unit kompetensi ini berhubungan dengan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dibutuhkan dalam memastikan kesesuaian kualitas materi siap produksi atau siap tayang dengan tujuan proyek. Nah, beberapa saat yang lalu atau beberapa waktu yang lalu, kita sudah mencoba untuk membuat proyek. Bahkan kita awali dari eh, menentukan project brief, kemudian kita tentukan juga desain briefnya. Bahkan ada juga yang Anda tentukan kalender kontennya ya, sehingga memang siap siap tayang begitu kan ya, sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Kemudian juga kita juga sudah membuat bagaimana menentukan atau menyampaikan ide atau gagasan, mengkomunikasikan gagasan ya sesuai dengan keinginan pelanggan. Dan terakhir ya kita juga mempresentasikan hasil karya desain begitu kan ini. Ini yang dalam bentuk purwarupa atau dalam bentuk dummy. Dan saat ini adalah kita masuk ke unit bagaimana kita membuat materi siap tayang. Nah, di sini ada dua langkah yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah merancang dokumen akhir produksi. Merancang dokumen akhir ya siap produksi atau siap tayang. Yang kedua adalah memastikan spesifikasi dan kualitas materi dokumen akhir siap produksi atau siap tayang. Dalam merancang dokumen akhir siap produksi atau siap tayang, di sini kita yang pertama menentukan format materi siap produksi atau siap tayang sesuai dengan kebutuhan produksi atau kebutuhan tayang. Kemudian yang kedua, kita menentukan jenis produksi karya akhir, karya desain akhir, sesuai desain brief dan konsep desain yang sudah dilakukan sebelumnya. Nah, kemudian yang ketiga, baru memproduksi dokumen akhir siap produksi atau siap tayang. Ini dinamakan final artwork biasanya gitu kan. Nah, di sini ya tentunya dalam merancang ini kita harus tentukan dulu atau harus tahu dulu desain brief dan konsep desain dari klien kita atau dari konsumen kita. Setelah kita tahu, nah apakah dalam melaksanakan komunikasi desain yang dilakukan di pertemuan yang lalu ini sudah sesuai atau belum. Nah, begitu kan ya. Nah, tentunya kita lakukan identifikasi. Nah, bahkan di sini ya kita tentukan juga ya format materi yang siap tayang ya. Nah, atau yang siap produksi itu seperti apa. Kemudian ya kita pastikan kembali di sini tentukan jenis produksi karya desain akhirnya siapa apa. Kemudian yang terakhir adalah baru kita melakukan produksi dokumen akhir ya siap produksi atau siap tayang.
Nah, tapi sebelumnya gitu kan ya tentunya ada langkah juga yang harus dilakukan. Nah, langkah ini yang perlu dilakukan. Jadi memastikan spesifikasi dan kualitas materi dokumen akhir siap produksi atau siap tayang. Apa yang dilakukan? Yang pertama kita periksa. Periksa kembali dokumen akhir siap produksi atau siap tayang agar seluruh informasi di dalamnya dan kualitas tampilannya sesuai dengan kebutuhan proyek. Nah, kemudian baru yang kedua adalah menetapkan dokumen akhir siap produksi atau siap tayang dengan tanda persetujuan dari pihak penentu keputusan untuk dilanjutkan diproduksi atau ditayangkan. Nah, disinilah yang memang kadang-kadang terjadi apa namanya untuk pemula ya. Misalkan eh, para pemula ini biasanya mungkin karena terlalu semangat, jadi mereka ini biasanya melupakan hal-hal yang memang bersifat administratif. Padahal itu adalah sesuatu yang bisa menjadikan fatal ya. Kalau memang ya terjadi masalah, tapi kalau nggak ada masalah nggak apa-apa. Tapi mau terjadi masalah ataupun tidak, kita harus tetap ya hati-hati di sini. Nah, maka kita wajib untuk menyediakan persetujuannya dengan klien kita. Misalkan contoh sederhana seperti ini. Ya, ketika Anda mendapatkan sebuah proyek, sederhananya proyeknya adalah misalkan cetak spanduk. Nah, cetak spanduk kan sederhana ya. Itu. Nah, kemudian awalnya kan ada konsumen kita ya klien kita datang ya setelah datang ke kita dia pengen dibuatkan desainnya dulu. Saya pengen membuat spanduk seperti ini. Nah, dia udah coret-coret pengennya seperti ini kan. Nah, ini kemudiannya kita bagaimana ide dari klien kita atau dari konsumen kita ini adalah kita desainkan, kemudian sudah desainkan ya sampai dengan singkat ceritanya desain akhir ya. Nah ini desainnya adalah sudah jadi gitu kan ya. Nah udah gitu ya mungkin komunikasinya bisa berhadap-hadapan seperti ini ataupun bisa juga menggunakan WA ya. Kalau sekarang kan mungkin nih, Pak ini gimana nih gini? Oh kurang anu, ini warnanya kalau bisa diubah ya, atau ini warnanya terlalu kontras. Nah gitu kan ya, akhirnya, nah ini gimana Pak? Sudah sesuai gitu kan? Oke ya. Nah ketika sudah oke, nah ini gimana Pak? Ini kalau memang sudah oke, kita akan naik cetak. Oke, sudah oke. Nah jangan lupa. Jangan lupa ya, ketika memang sudah oke, kemudian Anda screenshot saja hasil percakapan. Kalau memang misalkan kita tidak ada form untuk persetujuan. Untuk apa ini? Jaga-jaga. Bisa jadi hasil percakapan kita ini sama dia dihapus. Bisa jadi nanti ketika, ini produknya udah jadi, spanduknya misalkan udah jadi, kita kirim ke mereka, ini kurang sesuai, loh. Kan saya mintanya gini, gini, gini. Nah, orang ada juga yang begitu. Nah, jadi ini adalah suatu kehati-hatian jangan sampai misalkan masalah ini terjadi di apa nama dengan kita. Nah, seperti itu. Oke, baik. Nah, mungkin dari sini ada yang ditanyakan terkait dengan materi ya membuat materi akhir siap produksi atau siap tayang. Silahkan. Pak Wahab biasanya selamat pagi Pak Wahab. Selamat pagi kembali, Pak. Pak Wahab posisi di mana Pak? Lagi di Bandung, Pak. Lagi di Bandung ya? Jalan-jalan? Bukan ini lagi audisi Duta Pendidikan. Oh gitu. Ya, sampai kapan? Kalau lolos nanti sampai hari Minggu, Pak. Oh gitu. Mudah-mudahan lolos. Lolos apa lulus? Lolos. Lolos ya. Berarti kalau lolos itu tersaring ya. Iya, benar, Pak. Bukan. Berarti saringannya carang, Pak. Oh gitu. Saringannya carang ya. Berarti Iya, lolos ini ya. lolos. Oke. Kapan balik Kuningan, Pak? Nah rencana mudah-mudahan minggu depan sudah ini ya sudah aman begitu kan.
Baik Iya, Pak, hati-hati Pak pulangnya. mudah-mudahan. Oke, semuanya ya. Mudah-mudahan sehat-sehat juga semua. Amin. Oke. Ini kalau tidak ada pertanyaan, ini materinya gitu kan ya. Ini materi ini nanti saya sematkan di ini ya di ruangmu, nanti bisa di-download. Nah, sebetulnya kalau saya jelasin bisa panjang, bisa pendek. Nah, maunya yang panjang atau yang pendek nih. Mungkin Bu Cucu seneng yang panjang-panjang atau yang pendek-pendek, Bu? Panjang Pak, panjang. Ah, Oke, baik. Kalau gitu di open dulu kameranya ya. Kita akan lakukan tangkapan layar. Ya. Nah, ini nanti tolong diinfo ke teman-temannya yang memang belum sempat join pada hari ini ya. Nanti diinfo supaya yang pertama mengisi presensinya di ruangmu. Nah, kemudian yang kedua tentunya nanti ada oleh-oleh yang harus dikerjakan begitu kan. Nah, oleh-olehnya jangan lupa ya. Itu saya hitung sampai 3 ya. Lihat kamera. 1, 2, 3. Oke deh. Nah, oke baik. Selanjutnya untuk ya tugas kita. Nah, tugas di sini Anda tugasnya tidak akan disuruh untuk membuat produk ya kali ini. Anda cukup membuat form persetujuan saja. Nah, dari produk yang sudah kita buat sebelumnya ya atau desain yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, sekarang adalah Anda tugasnya bagaimana membuat form persetujuan yang memang misalkan itu siap cetak ya atau siap tayang. Oke, apakah sudah jelas tugasnya? Jadi dicatat tugasnya adalah membuat form persetujuan ya, produk siap produksi ya, atau siap tayang ya, atau siap cetak ya. Mungkin bahasanya apapun silakan disesuaikan dengan bahasa Anda. Nah, yang biasanya Risma gimana nih yang terjadi? Kalau memang udah selesai desainnya misalkan, persetujuannya via apa? Kalau untuk persetujuan itu via WhatsApp, Pak. Mm-mm. Jadi dikonfirmasi gitu kalau misalnya udah fix, nanti langsung dicetak, naik cetak. Oke. Tapi kalau via WhatsApp jangan lupa ketika dia sudah oke, WhatsApp-nya percakapannya di screenshot ya. Nah Iya, ini, soalnya apa? Bisa jadi nanti orang ini bisa komplain gitu kan. "Oh, ini WhatsApp-nya dihapus sama dia kan bisa kan? Ini mana iya, nih ya kan pesan bisa ditarik gitu kan bisa ya. di timer. Iya, nah jadi seperti itu. Makanya kita hati-hati juga begitu kan. Nah untuk menghadapi konsumen yang memang seperti itu. Artinya maksud kita baik, mungkin tidak semua orang juga mungkin baik. Kadang-kadang ada juga mungkin yang mereka agak bulit gitu. Jadi kita kehati-hatian, ya, kita harus jaga jangan sampai kita menjadi pihak korban atau yang dirugikan. Oke, baik. Kalau tidak ada, kita akan akhiri sesi untuk eh, aplikasi komputer grafis. Silakan. Jangan lupa pantun Pak. Jangan lupa pantun. Pantunnya dari, berarti Pak Wahab lagi di mana Pak sekarang? Lagi di Bandung. Oke, lagi di Bandung ya. Oke, baik ya. Eh, dari Bandung pulang ke Jakarta. Cakep. Jangan lupa beli oleh-oleh. Cakep. Kirim dong ke saya. Oke, baik itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Kita tutup dengan doa ya. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kemudahan dalam kegiatan kita, baik kegiatan rutin harian kita ataupun aktivitas perkuliahan ini.
Kita juga Amin. berdoa mudah-mudahan kita dipanjangkan umurnya, diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, sehingga kita juga berdoa bisa ketemu di pertemuan yang akan datang. Kita berdoa dalam hati masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih atas segala perhatiannya. Selamat pagi, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.